Salam Rahayu buat semuanya. Jangan lupa ngopi. Dalam kehidupan banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling benar, merasa ajarannya paling benar, sehingga di sini konsep ketuhanan diperdebatkan, sehingga banyak orang itu berdebat tentang wujud Tuhan, wujud Sang Pencipta. Ada yang merasa dirinya paling benar ini wujudnya, ada yang merasa Tuhannya paling benar. Di sini kita kaji. Kalau menurut pandangan saya, seseorang yang memperdebatkan tentang ketuhanan itu hanyalah orang-orang bodoh, di mana dia sendiri mengakui bahwa di seluruh alam semesta ini yang ada hanya Tuhan. Kalau keyakinan itu hanyalah sebuah ajaran, ajaran yang dibentuk agar bisa membentuk karakter orang menjadi lebih baik dalam laku kehidupannya. Makanya dalam ajaran Jawa itu sebenarnya sudah sangat dalam, di mana di situ Tuhan tidak bisa diwujudkan seperti apapun. Tan kena kinaya ngopo, manggon tanpa papan sinebut tanpa tinulis, cedak tanpa senggolan adoh tanpa wewangenan. Di situ sudah jelas. Makanya jadi orang Jawa itu susah. Kalau jadi orang Jawa, kita tinggal di Jawa enak. Orang Jawa itu kan paham, mengerti. Itu yang sangat susah. Karena kebanyakan orang itu maunya dimengerti. Dimengerti apa yang menjadi keyakinannya harus baik di hadapan orang lain. Di saat orang bangga, dipuji, dibilang baik, merasa baik, sebenarnya mereka sudah menyisihkan Tuhan dalam hatinya. Karena yang maha segalanya di alam semesta ini adalah Sang Pencipta. Buat apa kita dipuji orang? Buat apa kita dibilang baik kalau masih sama orang? Sehingga ukuran baik buruk ini menjatuhkan yang lainnya, merendahkan yang lainnya. Sedangkan di saat kita menjatuhkan makhluk lain, entah itu sesama manusia ataupun makhluk yang lainnya, bukankah itu sama saja kita menjatuhkan Sang Kuasa? Karena yang mencipta itu kan Sang Pencipta juga. Yang kita rendahkan itu ciptaan Sang Pencipta. Kenapa kita rendahkan? Itu mahakarya dari Tuhan. Makanya kalau zaman sekarang masih debat masalah ketuhanan apalagi, itu perlu belajar lagi lebih dalam. Tuhan kok diperdebatkan? Tuhan kok dibicarakan?
Toh ujung-ujungnya nanti yang berdebat juga belum tahu wujud asli. Tan kena kinaya ngopo kok. Jadi kan lucu kalau hidup kita berdebat tentang ketuhanan. Siapapun Tuhanmu, namanya tunggal, itu berarti juga satu. Cara menyebutmu lain-lain. Karena orang sajalah punya nama asli. Ada nama sebutan, ada nama julukan, ada nama panggilan. Orangnya tetap satu. Karena semua keyakinan itu pasti meyakini Tuhan itu satu. Kalau orang Jawa Sang Yang Tunggal, satu juga. Sang Yang Widi, Esa juga. Sang Yang Wenang, yang Maha Berkuasa juga. Terus anehnya diperdebatkan. Hanya ingin mencari sebuah pembenaran. Bagaimanapun kita menyebut nama Tuhan kita, yang menjadi ukuran itu bukan caramu menyebut, tapi bagaimana kamu menjalani pola kehidupanmu dari keyakinanmu itu. Sebuah keyakinan akan dibilang baik apabila yang berada dalam keyakinan itu semua berbuat baik. Nah, ini yang harus kita hindari mulai sekarang. Kita tidak usahlah memperdebatkan masalah ketuhanan. Apapun keyakinanmu, bagaimana kamu menyebut Tuhanmu, yang terpenting kamu baik dengan dirimu sendiri, baik dengan keluargamu, baik dengan orang lain, dan baik kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Nah, itu baru nanti akan bisa yang namanya manunggal. Akhirnya tidak ada saling menjatuhkan, saling menghakimi. Orang merasa benar itu aja sudah ego, sudah mengikuti hawa nafsu. Kalau toh itu dibilang benar, kan yang bilang baru manusia. Kita tidak tahu ukuran Tuhan. Nah, kita terlalu bangga apabila manusia lain itu memuji kita, menyebut kita dengan kebaikan. Kita itu terlalu bangga. Sehingga kita lupa menghargai yang lainnya. Makanya kalau kita berdebat tentang keyakinan ataupun berdebat tentang ketuhanan, itu hanyalah ruang orang-orang bodoh dalam hidupnya. Berarti dia belum mengenal sejatinya Tuhan. Belum manunggal. Belum nyawiji. Apalagi masih mencari. Apalagi masih mendekatkan diri. Namanya mencari itu belum ketemu, mendekatkan diri belum deket. Itu hanyalah orang-orang yang kehilangan kesadaran dirinya. Kalau kita sadar diri, kita tahu diri, kita hidup dari siapa? Kita bisa bernapas, kita bisa bergerak, kita bisa berucap, kita bisa berpikir, kita bisa merasa, ini dari siapa? Sehingga kok kita
mengira Tuhan jauh. Kita hidup ini siapa yang menghidupi? Kok harus mendekat lagi? Cedak tanpa senggolan. Sudah dekat, tapi tidak ada sentuhan. Setiap hari menghidupi, setiap hari merahmati. Tapi kita tidak menyadari. Kalau jauh dicari-cari, kalau dekat tidak mau tahu, kurang disyukuri. Untuk menguatkan keimanan kita, keyakinan kita, kunci dari sebuah keimanan dan keyakinan adalah satu kesadaran diri. Kita tidak bisa berkeimanan tapi hanya memakai rasa kita. Rasa beriman. Berarti sampean belum beriman. Kalau sudah beriman jangan merasa. Berimanlah yang benar-benar. Terus bagaimana Kang cara menyaksikan Tuhan? Loh, sampean sudah menyaksikan setiap hari. Karena sampean tidak menyadari. Bukankah semua yang di sekeliling panjenengan ini menghidupi panjenengan? Tanpa ada di sekeliling kita ini, apa kita hidup? Kok bingung mencari gitu. Cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wawan. Kalau jauh itu tidak usah dibicarakan. Karena kalau kita hanya membicarakan Tuhan, kita tidak akan pernah ketemu Tuhan, wong kita hanya membicarakan. Sadari kekuasaan Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Sadari keagungan Tuhan, sadari penciptaan Tuhan. Maka kita akan tahu wujud Tuhan yang sejati. Di saat kita tahu wujud Tuhan yang sejati, maka kamu, saya, semuanya tidak akan pernah merendahkan ataupun menjatuhkan satu dengan yang lainnya, sesama manusia dan seluruh makhluk di alam semesta. Nah, ini puncak dari keilmuan ma'rifat, manunggaling kaula Gusti. Manunggal bersatu, kaula Gusti adalah kita semua ini adalah kaulane Gusti. Kalau sudah manunggal, kalau sudah bersatu antara manusia, hewan dan semuanya bersatu, saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi. Apa bukan kemakmuran dalam hidup? Apakah bukan sebuah kenikmatan hidup? Nah, itu yang jarang disadari oleh semua orang. Makanya orang-orang yang berdebat, membicarakan tentang ketuhanan, apalagi eyel-eyelan tentang keyakinan, itu hanyalah orang-orang bodoh yang belum menyadari kebesaran Tuhannya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.